3, 2, 1. Selamat pagi semuanya. Welcome back to Persekutuan Teen GKI Medan. Meskipun kita masih belum berkumpul di gereja, tapi marilah kita di rumah masing-masing dengan sikap taat mengadakan kebaktian. Dengan hati yang rendah, mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu pertama kita, Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Meskipun di keadaan corona seperti ini, kita kembali diingatkan bahwa hidup kita tidak bisa lalui dengan kekuatan sendiri. Kita harus ingat bahwa kita perlu Tuhan di setiap masa hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Kaulah Harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih juga kami bisa duduk tenang, berkebaktian di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami yang mendengarkan dan juga yang berbicara. Kiranya apa yang ingin Tuhan sampaikan dapat tersampaikan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan dari Matius 7 ayat 13 sampai 23. Teman-teman boleh buka Matius 7 ayat 13 sampai 23. Saya hanya akan bacakan dari ayat 21 sampai 23. Teman-teman boleh ikut membacanya bersama dengan saya dalam hati. Atau bersuara juga boleh. Ya, kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Beginilah firman Tuhan, demikian firman Tuhan ya. Nah teman-teman, pernah ada seorang bapak yang menceritakan pengalamannya kepada saya. Bapak itu bercerita bahwa suatu kali dia diundang ke sebuah resepsi pernikahan, dan usai acara pernikahan itu maka para tamu semuanya diundang untuk menikmati hidangan makanan yang sudah disediakan. Maka pergilah mereka ke meja yang berisi penuh dengan berbagai jenis makanan yang lezat-lezat, yang kelihatannya sangat menggiurkan dan menggoda. Ada daging stik, udang, dan berbagai jenis daging lainnya. Si bapak ini begitu melihat makanan yang tersedia ini, wah begitu selera dia ya. Sangat pengen sudah menikmati makanan itu. Dan mereka disuruh ambil ya sepuasnya, terserah ambil sendiri begitu. Jadi sistemnya prasmanan. Maka bapak ini mulai mengambil piring dan dia mengambil
banyak makanan yang dia sukai, berbagai jenis daging, udang, dan sebagainya. Maka terkumpullah satu piring penuh berisi makanan yang lezat itu. Begitu dia melihat hidangan itu di mejanya, di atas piringnya, dia sudah tidak sabar untuk menikmati makanan itu. Maka mulailah dia melahap makanannya. Tapi ketika dia mengunyah, dia mengambil daging dan mengambil udang itu, dan ketika dia kunyah di mulutnya, dia menyadari ada perbedaan. Ada yang aneh ketika dia mengunyah makanan itu, karena ternyata yang dia kira daging dan udang itu ternyata adalah tepung-tepungan yang dibuat mirip seperti daging dan udang. Ternyata daging dan udang itu adalah daging imitasi yang dibuat dari tepung, menyerupai daging stik dan daging udang. Wah, bapak ini menyesal sekali karena dia sudah ambil banyak sekali hidangan itu di piringnya dan mau gak mau harus dihabiskan. Kalau gak dihabisin malu kan, nanti dibilang orang udah ambil banyak-banyak gak dihabisin. Akhirnya tahu bagaimana cara dia menghabiskan makanan itu. Dia katakan dia teguk satu kali, dia makunya 1 sendok makan, teguk 1 teguk markisa. Baru bisa dia menghabiskan makanan itu karena dia tidak suka dengan rasanya yang berbeda dari daging sungguhan. Teman-teman, ternyata memang makanan itu bisa dipalsukan ya. Dan di zaman sekarang bukan cuma makanan yang bisa dipalsukan, ada banyak hal yang bisa dipalsukan. Ada jam tangan KW, tas KW, handphone KW, bahkan berbagai jenis brand-brand ternama yang dipalsukan alias dibuat jadi barang KW. Tapi ternyata barang-barang palsu ini bukan hanya ngetren zaman sekarang. Di zaman Alkitab, waktu Alkitab ditulis juga sebenarnya sesuatu yang palsu itu sudah biasa, sudah dituliskan di dalam Alkitab. Beberapa kali Tuhan mengingatkan tentang kehadiran nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan umat Allah. Dan bahkan di bagian akhir dari khotbah di bukit ini, Yesus mengingatkan kita agar tidak menjadi murid yang palsu. Ternyata seorang murid Kristus atau seorang yang mengikut Kristus itu juga bisa dipalsukan. Artinya ada orang yang dari luar tampaknya kelihatannya seperti seorang murid. Mungkin saja dia rajin ke gereja, dia rajin ikut persekutuan online, dia rajin sate at home. Dia mungkin melakukan berbagai macam kegiatan gereja, dia rajin melayani. Tapi semuanya hanya dilakukan sebatas tindakan atau aktivitas tanpa sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru. Ini murid palsu. Nah, maka sebab itu di akhir khotbah Yesus di bukit ini, Yesus memperingatkan yang tadi kita sudah baca bahwa bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang yang berseru kepada Tuhan, banyak orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mereka mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tapi Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh menyedihkan ya teman-teman. Saya berharap bahwa hal ini tidak terjadi pada kita. Dan saya berdoa supaya kita, supaya saya dan kamu sungguh-sungguh adalah murid Kristus yang sejati. A true disciple, bukan murid palsu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kriteria dari murid yang sejati itu? Yang pertama, di ayat 13-14, Yesus menggunakan ilustrasi tentang jalan atau pintu yang sempit dan jalan atau pintu yang lebar. Murid yang sejati itu adalah murid yang berjalan pada jalan yang sesak, tetapi yang ujungnya adalah hidup yang kekal. Sedangkan murid yang palsu itu lebih suka berjalan di dalam jalan yang lebar, yang ujungnya berakhir pada kebinasaan. Apa maksudnya berjalan di jalan yang sempit? Nah, murid yang sejati itu adalah mereka yang rela masuk atau berjalan pada jalan yang sesak. Mereka adalah orang yang rela meninggalkan kenyamanan dirinya, rela menyangkal dirinya,
rela memikul salib dan mengikut Yesus. Murid yang sejati itu harus merelakan diri untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Mereka harus merelakan diri untuk berduka karena dosa, meninggalkan keegoan atau keakuan diri mereka untuk menjadi seorang yang lemah lembut. Bahkan mereka harus bersedia mengalami penderitaan, harus bersedia menderita demi mengikut Yesus. Jalan yang dituju mungkin tampak sesak, tampak sempit. Mereka harus menanggalkan kenyamanan diri ketika mereka diejek, ketika ada kenyamanan diri mereka yang terganggu, ketika mereka harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara. Tapi ujungnya adalah ujung pada hidup yang kekal. Sebaliknya, jalan yang lebar itu memang kelihatannya memberikan kenikmatan bagi kita saat ini, tapi kenikmatan itu bersifat sementara karena ujungnya adalah kebinasaan. Murid yang sejati adalah murid yang rela menempuh jalan yang sempit itu. Yang kedua, di ayat 15-23 Yesus menggunakan ilustrasi tentang pohon dan buah untuk menjelaskan bedanya murid sejati dengan murid palsu. Kita bisa mengenali sebuah pohon dari buah yang dihasilkannya. Kita bisa tahu ini pohon mangga, ini pohon apel dari buah yang dihasilkan. Jadi Yesus memperingatkan bahwa mungkin saja ada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia adalah serigala atau domba? Serigala menyamar dalam bentuk domba, kelihatannya mirip sekali seperti domba, tapi bagaimana kita bisa bedakan ini serigala atau domba? Dari buah yang dihasilkan dalam hidupnya. Murid yang sejati dapat dibedakan dengan murid yang palsu dari buah hidup yang mereka hasilkan. Buah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Sekalipun mungkin dari luar buah itu tampak bagus dan menawan seperti makanan enak yang tadi saya ceritakan di awal, tapi kita bisa tahu ini buah asli atau tidak kalau kita memakannya. Nah, pada saat itulah kita akan benar-benar tahu seorang itu murid asli atau bukan. Murid yang sejati pasti hidupnya menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Hidup murid yang sejati itu bertumbuh dengan sehat. Hidup murid sejati yang bertumbuh dengan sehat pasti akan memberikan buah yang baik yang dirasakan oleh orang lain. Nah, buah itu yang dihasilkan itu tentu saja bukan buah sembarangan. Sebab di ayat selanjutnya tadi Yesus berkata bahwa ada orang yang bisa bernubuat demi nama Yesus, ada orang yang bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka bisa melakukan mukjizat demi nama Tuhan. Tapi Yesus katakan di akhir, aku tidak mengenal mereka. Nah, jadi buah yang dihasilkan itu bukan hanya dalam bentuk tindakan atau aktivitas semata yang tampak di luar. Buah itu bukan hanya sekedar bagus di permukaan, tapi harus diuji. Ketika dimakan, apakah benar-benar rasanya enak dan manis? Atau tampaknya saja yang bagus, ketika dimakan rasanya asam atau bahkan busuk. Murid yang sejati itu adalah murid yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga itu berarti menunjukkan sebuah karakter dari tindakan seseorang sebagai warga kerajaan Allah. Murid yang sejati itu adalah murid yang punya relasi yang intim dengan Bapanya yang di sorga. Mereka adalah orang yang datang di hadapan Bapa. Mereka adalah orang yang mengakui keberdosaan dan ketidakberdayaannya. Mereka adalah orang yang mau menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Seperti yang sering saya sebutkan ketika mengkhotbahkan bagian khotbah di bukit ini, seorang murid Kristus yang sejati itu dimulai dari dalam keluar. Ketika yang dalam sudah diperbarui, ketika mereka sudah datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah, maka murid ini pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pasti tindakannya juga adalah tindakan yang baik. Tapi tindakan yang baik dari luar belum tentu baik kalau dalamnya tidak baik.
Beda ya teman-teman. Kalau yang dalam baik, mau tidak mau pasti outputnya baik. Tetapi hal ini juga tidak menunjukkan, tidak mengartikan bahwa seorang murid itu adalah orang yang sudah sempurna, yang tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Seorang murid sejati mungkin masih bisa jatuh ke dalam dosa. Seorang murid sejati masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi mereka takut berbuat dosa karena mereka mengasihi Allah. Dan setiap kali mereka jatuh ke dalam dosa, mereka akan datang kepada Allah dengan hati yang hancur, mengakui keberdosaan mereka, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah supaya mereka tidak jatuh terus-menerus. Ada progres. Ketika jatuh, mereka sadar, mereka datang ke hadapan Tuhan, naik. Ketika mungkin jatuh lagi, mereka bisa datang lagi kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Dia. Ini adalah murid yang sejati. Ini adalah kriteria murid sejati yang Yesus harapkan dari kita. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan menyambut kita dan berkata, hai kamu hambaku yang setia, hai kamu muridku yang sejati, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu dalam hari yang sama ada 2 orang yang mengirimkan kepada saya sebuah link YouTube yang isinya cukup mengganggu pikiran saya berhari-hari. Isi video YouTube itu adalah tentang seorang mantan hamba Tuhan, seorang mantan cuantau yang pada akhirnya pindah keyakinan ke agama sebelah. Dan di video itu dia memberikan kesaksian di agamanya yang baru, mengapa dia pindah ke agama tersebut. Saya cukup sedih dan cukup miris mendengarkan kesaksiannya, karena saya tahu hamba Tuhan ini. Saya tahu cuantau ini. Dia melayani di sebuah gereja yang cukup besar di Jakarta. Dia juga mengajar agama Kristen di sebuah sekolah Kristen yang cukup baik dan cukup tenar di Jakarta. Sungguh mengejutkan karena di dalam kesaksiannya dia berkata bahwa dulu waktu dia jadi hamba Tuhan, ini dia yang ceritakan, dulu waktu dia jadi cuantau, setiap Sabtu Minggu dia berkhotbah di gereja, bahkan ketika hari biasa dia mengajarkan agama Kristen di sekolah-sekolah. Semua hal yang dia lakukan ini hanyalah sebatas topeng kerohanian. Cuma sebatas kegiatan kerohanian yang menjadi topeng bagi dia. Dia katakan meski pada saat itu dia adalah seorang hamba Tuhan, dia tidak takut berbuat dosa. Dan ketika ada masalah terjadi dengan rekan pelayanannya, ada masalah dalam rumah tangga, dia mulai goyah. Akhirnya ketika goyah itu dia bertemu dengan seorang wanita lain dari agama yang dia anut sekarang. Dia menikahi wanita itu dan meninggalkan istri dan 2 anaknya yang sebelumnya. Dan dia katakan setelah bergumul cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama sebelah itu. Teman-teman, saya menceritakan ini bukan untuk menghakimi mantan hamba Tuhan ini. Saya menceritakan ini karena ini juga cukup mengganggu pikiran saya berhari-hari, cukup membuat saya berpikir. Saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Dia seorang yang pintar berkhotbah. Saya pernah dengar khotbahnya di gereja. Khotbahnya bagus. Lama setelah saya memikirkan ini, dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi, bukan hanya pada dia, tapi sangat mungkin punya peluang untuk terjadi pada setiap kita kalau kita bukan murid yang sejati. Terlepas dari semua pergumulan yang mantan hamba Tuhan itu alami, saya punya keyakinan bahwa seorang murid yang sejati pasti tidak akan pernah meninggalkan Yesus, bahkan dalam saat paling susah dalam hidupnya.
Mungkin saja benar bahwa selama ini hal yang dia lakukan hanyalah sebatas kegiatan kerohanian, hanya sebatas tindakan, hanya sebatas topeng. Dia sendiri bersaksi dan mengatakannya. Dia melakukan semua aktivitas itu tanpa punya relasi dengan Tuhan. Dia lahir dari keluarga Kristen dan mungkin kekristenan yang dia tahu hanyalah sebatas pengetahuan. Termasuk ketika dia berkhotbah, mungkin itu hanya sebatas tindakan kerohanian. Bahkan dia sendiri mengatakan dia tidak takut berbuat dosa. Kiranya kesaksiannya ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Pengingat bukan hanya bagi saya tapi juga bagi teman-teman. Untuk kita sekali lagi meminta Tuhan memeriksa kedalaman hati kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh murid yang sejati? Saya sungguh berharap dan berdoa supaya kita ini adalah sungguh-sungguh murid yang sejati. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Mari periksa hati kita dengan merenungkan beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini. Apakah kamu sungguh-sungguh mengenal Kristus? Atau kamu hanya sebatas tahu Kristus? Apakah kamu punya relasi dengan Yesus? Apakah ada buah-buah roh yang tampak nyata dalam hidupmu? Apakah ada karakter seorang warga kerajaan Allah yang tampak dari perbuatanmu? Apakah kamu rela menempuh jalan yang sempit itu demi mengikut Yesus? Apakah Yesus itu hidup di dalam hidupmu? Apakah kamu mengasihi Yesus? Kiranya kita didapati sebagai murid yang sejati, yang rela menempuh jalan yang sempit demi mengikutnya, dan hidup kita menghasilkan buah karakter yang baik. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari ambil waktu tenang sejenak dan sungguh-sungguh merenungkan, memikirkan, apakah hidup saya selama ini adalah sungguh-sungguh sebagai murid yang sejati? Atau saya hanya ikut Yesus karena saya lahir dari keluarga Kristen. Saya ikut Yesus sebatas hanya sebagai sebuah rutinitas atau kewajiban keagamaan, tanpa saya punya relasi dengan Tuhan. Mari sekali lagi kita datang memohon anugerah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati setiap anak-anak-Mu ini yang saat ini datang kepadamu. Engkau tahu kedalaman hati kami. Apakah sungguh kami mengasihi Engkau? Apakah sungguh kami ini orang-orang yang menyadari keberdosaannya, yang telah datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu? Biarlah Engkau yang terus memelihara, menopang anak-anak-Mu ini, supaya setiap kami didapati sebagai murid Tuhan yang sejati. Kalau selama ini kami hanya masih melakukan kegiatan kerohanian sebatas topeng, sebatas rutinitas, sebatas tindakan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh sekali lagi menyerahkan hati kami untuk diperbarui oleh Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh sekali lagi datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur, dengan roh yang miskin di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kami boleh diperbarui menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh setia mengikut Engkau. Pimpin kami Tuhan, pimpin anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh terus menjadi murid yang sejati, yang mengikut Tuhan, bahkan dalam saat-saat susah mereka. Biarlah mereka boleh Engkau tolong ketika mereka melewati jalan yang sempit, mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, karena mereka tahu ujung jalan itu adalah menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami, menyerahkan juga untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini boleh tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.